Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya berasal dari kelas T01 dengan NIM 255080307111011. Oke, baik. Di sini saya akan menganalisis tentang pandangan saya terhadap adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan kembali. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat atau bagaimana proses amandemen UUD 1945 ini berlangsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu amandemen. Nah, jadi amandemen Undang-Undang 1945 itu merupakan proses perubahan atau penyempurnaan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara yang telah ditetapkan. Mekanisme perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan melalui proses pembuatan rancangan Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh perwakilan rakyat, lalu disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi saya akan menjelaskan amandemen pertama Undang-Undang 1945. Lalu saya akan menjelaskan amandemen pertama Undang-Undang 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Nah, amandemen pertama dilaksanakan pada 19 Oktober 1945 ini. Amandemen pertama dilaksanakan pada 19 Oktober 1999 ini melalui sidang umum MPR dari tanggal 14 hingga tanggal 21 Oktober dengan fokus membatasi kekuasaan presiden yang dianggap berlebihan pada masa pemerintahan sebelumnya. Dalam amandemen pertama ini, sebanyak 9 pasal dilakukan penyempurnaan termasuk pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Inti dari amandemen pertama ini adalah penggeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR serta pembatasan masa jabatan yang dianggap kuat pada eksekutif. Melalui amandemen ini, sistem pemerintahan menjadi lebih seimbang antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, lalu opini saya yang muncul akhir-akhir ini terkait adanya amandemen 1945 ini akan terjadi lagi atau bagaimana, yaitu menurut saya terkait adanya wacana akhir-akhir ini, yaitu akan dilakukannya amandemen 1945. Sebagaimana saya menyikapi hal tersebut, yaitu menjelaskan terkait pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal itu disebutkan amandemen harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain usul amandemen harus tidak diajukan oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR, dibahas dalam sidang yang dihadiri minimal 2 atau 3 anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% anggota MPR dengan ketentuan pembukaan Undang-Undang 1945 dan bentuk NKRI tidak boleh diubah. Sebagaimana saya beropini, saya menilai amandemen perlu dilakukan hanya jika bertujuan melakukan demokrasi, menjamin hak asasi manusia, dan memperbaiki sistem pemerintahan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan politik sempit seperti perpanjang masa jabatan presiden. Oleh karena itu, proses amandemen harus transparan, partisipatif, dan sesuai mekanisme hukum agar tidak mengkhianati kedaulatan rakyat yang menjadi dasar demokratis. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.